Baik, terima kasih Pak Sony. Selamat malam bagi kita semua, baik tutor di pengurus IPKRC maupun ketua DPW dimanapun berada, termasuk juga kita para peserta. Saya sangat senang dapat berkontribusi di acara Train of Trainers ini, terutama pembicaraan tadi sangat luar biasa ya. Saya pikir saya juga pengen mendengar lebih jauh, tapi memang kesempatan bagi saya untuk membagikan topik yang merupakan bagaimana kecerdasan emosional dapat memimpin kita malah dalam manajemen konflik. Jadi sebenarnya saya harus duluan tadi, cuma karena saya banyak sekali tugas di MUKI tadi, termasuk persiapan untuk pelantikan DPW Jawa Tengah pada hari Sabtu. Jadi saya persiapkan hari ini dengan wakil ketua umum lainnya. Jadi saya masuk kedua. Memang betul apa yang dikatakan oleh Pak Julianta, bahwa konflik itu semuanya terpulang kepada diri kita sendiri dan siapa yang menjadi korban konflik atau juga apakah kita menjadi korban konflik. Namun di atas semuanya memang kita harus bawa kembali ke dalam back to basic, yaitu Alkitab. Baik, saya sampaikan di situ dan sekarang kita masuk ke manajemen, ke emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Izinkan saya untuk sharing slides, dan kalau misalnya Bapak Ibu ingin sharing slides ini full, mungkin lebih bagus ya kalau full untuk dilihat. Dan saya akan mulai untuk slide sini. Saya akan perbesar. Apakah Bapak Ibu bisa lihat semua? Bisa ada yang angkat tangan? Terlihat, Pak. Oke, bagus. Jadi kecerdasan emosional disebut juga emotional intelligence. Ini barang baru, tetapi sebenarnya sudah lama. Kecerdasan emosional membuat seseorang mampu atau tidak untuk berinteraksi dengan teman-teman di sekitarnya. Kita mengetahui banyak orang-orang pintar yang memiliki IQ tinggi, tetapi tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungannya, termasuk Albert Einstein, Thomas Alva Edison, dan juga ada dua komposer sangat terkenal yang juga memiliki kecerdasan intelijen yang sangat tinggi, IQ yang sangat tinggi, tetapi susah berinteraksi dengan orang sekitarnya, termasuk dengan raja, sehingga dia dianggap orang gila. Nah, salah satunya adalah Bach yang menciptakan musik yang luar biasa. Dan yang kedua adalah Mozart, sehingga mereka tinggal di satu tempat yang sangat kecil, terpencil, karena nggak bisa gaul. Intinya di situ. Namun setelah dia dekat-dekat meninggal dunia, baru orang tahu bahwa karya-karyanya sangat luar biasa, termasuk para saintis tadi. Nah, apakah seseorang bisa sukses di dalam karirnya dengan kecerdasan intelijen saja? Bisa saja, asal dia memang menjadi pemikir dan juga dia dapat membuat kreativitas inovasi-inovasi baru. Tetapi kan sedikit sekali orang seperti Mozart, Bach, dan juga orang seperti Thomas Alva Edison maupun Albert Einstein. Nah, kita sebagai orang-orang yang umum atau disebut di dalam strategi dari penginjilan Yesus, yaitu orang-orang yang hanya nelayan, maka kita harus memiliki kecerdasan emosional. Nah, kita akan masuk kepada slides yang berikutnya, yaitu mengenai kecerdasan emosional ini. Baik, saya akan masuk kepada slides yang berikutnya. Ya, nah definisi dari ASQ sekarang sangat terkenal. Ini adalah kemampuan kita secara pribadi menggunakan dan memahami emosi kita. Baik emosi yang datang dari luar maupun emosi diri sendiri.
dengan tujuan untuk memperkuat, mempertahankan kesehatan fisik dan mental kita. Seseorang yang memiliki emotional intelligence, dia dapat mengontrol dirinya dan peka terhadap perasaan orang lain. Dia tidak perlu ngambek kalau dia melihat seseorang mengemukakan perasaannya misalnya. Kecerdasan emosional ini atau disebut EQ atau ESQ, ESQ itu panjang Emotional Spiritual Quotient. Jadi sebenarnya emosi itu kalau sendirian dia akan bisa menjadi suatu pribadi yang lari ke kiri kanan. Tapi ketika dia dikuatkan dengan spiritual, maka emosinya itu bisa distabilkan. Nah, kemampuan ini banyak sekali faktornya. Dia bisa menerima, bisa menilai orang lain, bisa mengelola, dan emosinya itu mengacu kepada perasaan terhadap semua informasi yang dia dapatkan. Kecerdasan emosional ini merupakan satu kapasitas kita yang ketika kita mulai mengemukakan sesuatu, akan kelihatan seseorang itu memiliki kecerdasan emosional atau dia hanya memiliki kecerdasan intelektual. Nah, tidak kalah pentingnya kecerdasan intelektual. Tapi dalam satu riset, kecerdasan emosional ternyata bisa membawa seseorang yang memiliki kecerdasan yang biasa-biasa saja ke tangga sukses. Kecerdasan emosional membuat seseorang bisa sukses. Kecerdasan intelektual ternyata menyumbang 4%. Nah, apakah ini artinya kita nggak perlu jadi dokter atau nggak perlu jadi sarjana? Sangat perlu. Sangat perlu. Seorang yang memiliki kecerdasan emosional tetapi kecerdasan intelektualnya sangat rendah, maka dia memiliki kepribadian yang tidak stabil. Nah, kecakapan-kecakapan khusus, misalnya skill dan juga pendidikan tinggi, itu sangat penting dan mempengaruhi kecerdasan emosional kita. Seorang yang sangat terkenal di dalam ilmu psikologi, Goleman, dia mengatakan bahwa pengenalan perasaan diri, perasaan kita sendiri, itu akan dapat memotivasi diri kita untuk mengelola emosi dengan baik, baik kepada diri sendiri maupun kepada pihak luar. Nah, artinya di sini, seseorang bisa memiliki motivasi tinggi kalau kecerdasan emosionalnya tinggi. Kalau dia motivasinya rendah, dia ingin, ya sudahlah nak, kita begini-begini aja. Itu emosionalnya dipermainkan oleh keadaan, oleh kondisi. Nah, kalau kita lihat di dalam 5 domain dari emotional intelligence ini atau kecerdasan emosional ini, di sini kelihatan orang-orang yang ditulis di sini yaitu Howard Gardner, dia telah mengadakan riset hampir 2 tahun. Bagaimana seseorang bisa peka terhadap lingkungannya. Dan bagaimana seseorang bisa tidak peka terhadap lingkungannya sehingga dia mengisolasi diri. Nah, di dalam kekuatan dari emotional intelligence ini ada 5. Ini sangat terkenal di dalam ilmu psikologi. Goleman dalam risetnya juga pada tahun 1995 dan 1998, dia menerapkan 5 rantai ini, membuat seseorang berhasil di dalam dunia negosiasi, berhasil di dalam apapun yang dia lakukan, apabila dia memiliki kestabilan di dalam emosinya. Kalau kita lihat di chart ini, mungkin tidak gitu jelas. Yang pertama adalah self-awareness. Self-awareness ini adalah kewaspadaan. Dia waspada terhadap hal-hal baru. Dia waspada terhadap apa yang akan mempengaruhi dirinya. Kemudian yang berikutnya, dia memiliki self-management. Self-management artinya dia mengetahui bagaimana mengelola dirinya. Apakah dia malas-malasan, pagi, bangun pagi, dia mungkin minum kopi, mungkin minum coklat,
Habis itu pakai sarung lagi, tidur lagi. Jadi manajemen pribadinya tidak bagus. Kalau seseorang yang mempunyai manajemen pribadinya bagus, setelah dia bangun pagi, dia memiliki konsep hari ini saya mau melakukan apa. Sekiranya pun dia tidak bisa melakukan apa-apa oleh karena lingkungannya, dia sendiri yang menciptakan aktivitas sehingga dirinya merasa berharga di lingkungannya. Nah, manajemen mengelola pribadi sendiri ini besar pengaruhnya terhadap kesuksesan seseorang. Orang yang malas, ya Alkitab mengatakan, Nabi Sulaiman mengatakan bahwa orang malas perlu belajar kepada semut. Nah, semut nggak pernah berhenti. Jadi begitu matahari pagi tiba, kita harus tahu apakah kita berguna untuk diri kita hari ini, atau berguna untuk lingkungan kita hari ini, berguna untuk apapun yang kita kerjakan. Jadi pengaruh daripada kecerdasan emosional itu sangat tinggi terhadap motivasi diri kita sendiri. Nah, di dalam lingkaran berikutnya, motivasi diri ini sangat penting. Kalau dia tidak bisa mengelola dirinya, maka motivasinya akan rendah. Kalau dia bisa mengelola emosinya, dia bisa mengelola dirinya, dan dia punya motivasi, maka dia akan berempati sama orang lain di sekitarnya. Begitu melihat anaknya atau melihat istrinya, dia berempati. Dia bukan melihat anaknya lalu bilang, anak-anak saya ngapain ya? Apa dia sekolah apa enggak? Kenapa dia belum bangun? Kenapa ini? Tapi kalau dia berempati, dia datangi lalu dia sentuh anaknya dan katakan, nak bangun nak. Jadi beda dengan orang yang tidak berempati. Orang yang tidak berempati itu langsung emosi dan langsung ambil air, siram anaknya masih tidur. Jadi kecerdasan emosional sangat mempengaruhi seseorang dalam pribadinya berguna atau tidak kepada lingkungannya. Kalau dia sudah memiliki empati, maka dia dapat membina hubungan dengan baik. Baik kepada keluarganya, baik pada gerejanya, baik kepada pekerjaannya, maupun kepada dunia sosialnya. Nah, seseorang yang ganas dalam kehidupannya, apa-apa dia kritik, apa-apa dia marah, apa-apa dia emosi, kecerdasan emosional sangat rendah. Walaupun dia orang pintar. Jadi kecerdasan emosional ini kalau masih rendah, masih bisa diperbaiki. Nah, indikator dari kecerdasan emosional yang saya sebutkan tadi lebih jelas di dalam slides ini. Self-awareness adalah kesadaran diri, kemampuan untuk mengenal emosi. Self-regulation adalah mengatur diri. Kalau tadi oleh kawan kita, yaitu Howard Gardner, dia katakan ini adalah self-management. Tetapi oleh Daniel Goleman dikatakan self-regulation, yaitu keteraturan dalam dirinya, kemampuan mengelola emosi pribadinya, baru bisa memotivasi dirinya dalam melakukan sesuatu untuk dia capai. Kemudian dia mampu untuk mengenali, memahami emosi orang lain. Perspektif yang beragam dia bisa mampu mengelola. Kadang-kadang kita sering begitu melihat perspektif orang lain, langsung kita bilang bahasa Inggrisnya yang paling kasar adalah bullshit. Kalau bahasa Indonesia, bodoh. Nah, dalam hal ini kalau orang mempunyai kecerdasan emosional, dia tidak mengatakan demikian, tapi dia oh iya ya, ternyata perspektif kita berbeda. Bisakah kita sambung? Misalnya pun nggak bisa disambung, dia akan empati sama perspektif orang lain, walaupun dia punya persepsi sendiri. Dalam bahasa Inggris disebut kalau sudah tidak ketemu perspektifnya, dia akan dengan manis mengatakan, well, I agree not to agree. Saya setuju untuk tidak setuju saat ini. Tapi enak, nggak berkelahi, nggak emosi, dan tidak menunjukkan bahwa kita memusuhi orang lain. Nah, social skill kita, keterampilan sosial kita, oleh Daniel Goleman dibilang keterampilan sosial itu hubungan baik dengan orang lain, tetapi harus positif. Namun, oleh Goleman dikatakan ini adalah handling relationship, atau cara kita untuk
mengatasi atau memanage hubungan kita dengan orang lain. Baik, saya katakan tadi bahwa emotional intelligence atau kecerdasan emosional ini barang baru. Sebenarnya tahun 50-an sampai tahun 65, jadi sekitar 15 tahun. Teori Maslow, kita semua tahu, sangat terkenal, teori Maslow. Dan yang terakhir, dari teori Maslow setelah sandang, pangan, dan lain-lain, adalah kepuasan diri, ya, self-satisfaction. Nah, kepuasan diri ini disebut dulu tahun 50-an adalah kekuatan emosional, emotional power. Nah, kenapa dibilang begitu? Karena kalau kita sudah bisa diterima orang lain, kita bisa menerima orang lain, itu adalah satisfaction atau kepuasan diri kita di atas segala hal-hal yang masih dasar, yaitu sandang pangan, kebutuhan rumah, dan juga keuangan dan lain-lain. Tetapi kalau kita sudah mampu mandiri dalam hal tersebut, kita ingin dipandang orang. Kita ingin berterima oleh orang lain. Orang lain merasa perlu pemikiran-pemikiran kita. Nah, pada tahun 1966 baru dibilang emotional intelligence. Dan juga dikatakan juga emansipasi. Emansipasi artinya bahwa kita harus memiliki kesamaan dengan orang lain dalam soal persepsi, dalam soal pemikiran, dan lain-lain. Kekuatan emosional ini tercermin dengan adanya ilmu jiwa yang disebut child psychology, ilmu jiwa anak-anak, kemudian child psychiatry, atau bagaimana kita menghandle anak-anak yang memiliki stres yang berbeda, kebahagiaan yang berbeda. Tahun 83 barulah multiple emotional itu lari ke emotional intelligence. Multiple intelligence itu sangat banyak, dan kemampuan-kemampuan kecerdasan kita itu memang dinilai orang. Oh, kalau misalnya Pak Agus, Direktur IPKRC, bisa 5 bahasa. Nah, itu adalah multiple intelligence. Oh, dia misalnya Ibu Ria jago matematika. Nah, itu adalah multiple intelligence. Dan oh, dia menyenangi lingkungan hidup. Itu intelligence juga. Dia juga suka musik. Oh iya, karena musik katanya bisa membelah, menggunakan 2 otak kiri dan kanan. Dia mempunyai multiple intelligence. Namun di dalam perkembangannya, emotional quotient atau emotional intelligence itu adalah kecerdasan sosial yang akhirnya membuat seseorang itu bisa interaktif, bisa interpersonal relationship. Dia bisa disebutkan orang yang bisa masuk kemana aja, tapi dalam hal-hal yang positif. ESQ atau Emotional Spiritual Quotient itu juga menentukan seorang bisa menjadi pemimpin atau tidak. Nah, pada tahun 1995, Daniel Goleman yang luar biasa, saya katakan 20 tahun sampai 30 tahun dia terus mengadakan riset tentang emotional intelligence ini. Dalam bukunya dia sebut Why It Can Matter More Than IQ. Apa benar emotional intelligence itu lebih penting dari intelligence quotient atau IQ? Selanjutnya, Daniel Goleman menyelidiki itu sampai tahun 1998 di Harvard Business atau sekolah Harvard yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Dia membuat satu skripsi atau riset. Dia katakan what makes a leader. Sebenarnya hal apa yang membuat seseorang itu menjadi pemimpin. Dan artikel dia ini sangat menarik kepada seorang manajemen senior dari Johnson & Johnson. Ini perusahaan pharmaceutical yang sangat terkenal. Dulu perusahaan farmasi, sekarang dia menjadi perusahaan untuk estetika, kecantikan, dan lain-lain. Sangat besar, di Indonesia juga ada. Dan dia menerbitkan artikel emotional intelligence dari bukunya What Makes a Leader. Karena ternyata 80% kesuksesan seseorang didapatkan karena dia memiliki emotional intelligence yang tinggi. Dan Daniel Goleman
membuat CEO dari Johnson Johnson itu tertarik, dan ternyata pemimpin yang hebat, pemimpin yang sangat kuat adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya, dan dia memiliki emotional intelligence yang sangat baik. Nah, Johnson Johnson akhirnya pada tahun 1995 membiayai satu riset yang sangat terkenal untuk hubungan yang kuat antara pemimpin berkinerja unggul dengan kompetensi emosional. Nah, teori dan praktek digabung, lalu dilihat pemimpin-pemimpin masa lalu dan pemimpin sekarang dari Johnson Johnson. Nah, ternyata interesan sekali bahwa kecerdasan emosional juga mendapat kritik tentang kepemimpinan dan kesuksesan bisnis. Dan faktor yang membedakan seorang yang berkinerja tinggi atau tidak adalah faktor dari emotional intelligence. Seorang pemimpin, kalau dia menggunakan kecerdasannya saja, maka dia akan kerja sendirian. Mungkin dia sukses tapi sendirian. Tapi pemimpin yang baik, ketika dia bisa memotivasi dirinya dan memotivasi orang lain, sehingga tercipta kolaboratif tim, atau tim yang berkolaborasi bersama-sama, saling berempati, saling percaya, memahami emosi satu sama yang lain, transparan, jujur dalam hubungan-hubungan pribadi, tidak saling menelikung itu saling menjelekkan. Jadi orang yang kebiasaannya cipika-cipiki, tapi di belakang dia ternyata adalah pemfitnah, dia tidak mempunyai emotional intelligence yang tinggi. Orang yang mempunyai emotional intelligence tinggi, dia akan terbuka apa adanya, tetapi dia juga bisa memotivasi orang lain, dan dia bisa bekerja dengan efisien. Sekarang saya mau tanya rekan-rekan sekalian, mungkin dicatat dulu. Sebenarnya kita perlu renungkan diri kita. Renungkanlah dirimu. Engkau orang yang tanpa emosi, atau memiliki emosi, atau sangat emosional. Nah, ini renungannya ya. Nanti saya akan jelaskan sedikit untuk renungan ini. Sekiranya bisa dicatat, kita catat saja dulu. Dan saya melihat 2 menit lagi sudah pukul 9. Nah, ini adalah yang sangat emosional. Orang yang memiliki emotional intelligence yang sangat tinggi, tetapi tidak terkontrol, maka kepribadiannya memiliki gangguan. Dia suka cemas, sedih, takut, kemarahannya sangat tinggi, ekspresi emosinya itu sangat agresif, walaupun dia sangat pintar kepada orang luar menunjukkan bahwa dia memiliki emotional intelligence yang bagus. Contohnya ada 2, yaitu Michael Jackson. Kalau dia ada di stage, ada di di panggung, dia orang yang sangat kelihatan memiliki intelligence emosional yang sangat bagus. Tapi dia di rumahnya, dia adalah seorang yang gampang cemas, gampang sedih, gampang takut. Sehingga akhirnya orang-orang seperti ini menjadi frustrasi dan menggunakan narkoba, kopi yang berlebih-lebihan, minum kopi berlebihan, dan alkohol, dan lain-lain. Dia ingin kelihatan bagus, tetapi harus dibantu dengan obat-obat dan kondisi yang lain. Ini sangat berbahaya. Dampak dari kemarahan sebenarnya adalah kita dapat mengeluarkan kekesalan kita. Memang betul. Tetapi kekesalan itu bisa dikeluarkan dengan emosi yang tenang. Nah, emosi marah bisa diekspresikan dengan amukan, rasa benci, marah, gumam atau omelan atau cercaan, dan kadang membuat kekerasan dan membuat rasa benci yang masuk ke dalam sel-sel darah, masuk ke dalam sel-sel tubuh secara patologis, sehingga bisa dalam temuan medis sekarang ini orang-orang tersebut bisa mengalami kondisi kanker yang sangat parah, walaupun sebenarnya kondisi kanker yang sebenarnya adalah akibat asupan makanan dan minuman yang salah,
kebiasaan hidup yang salah, istirahat yang salah, atau olahraga yang berlebihan. Jadi emosi marah adalah orang yang memiliki emosi intelligence yang kuat, tetapi tidak bisa mengendalikannya. Hal ini juga terjadi bagi orang-orang yang suka sedih dan suka takut. Jadi apabila di rumah kita, keluarga kita, ada orang yang suka gampang sedih, gampang takut, kita perlu memotivasi mereka. Sebab kesedihan sebenarnya adalah emosi yang timbul karena pengalaman, oleh peristiwa, oleh rasa kecewa. Sedih betul, sering terjadi. Bahkan di dalam cerita Alkitab, 3 kali Yesus dikatakan sangat sedih. Tapi 3 kali dalam kehidupannya selama 32 tahun di dunia, tentunya menunjukkan bahwa rasa sedih itu tidak perlu didominasi di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita menjadi terdominasi di dalam kesedihan, maka kita akan menimbulkan depresi dalam kehidupan kita. Rasa takut kadang-kadang juga bisa terjadi. Mungkin ada ancaman, mungkin juga hal-hal yang imajiner, orang-orang yang kebiasaannya menonton horor atau orang yang membaca horor, dia terobsesi dengan ketakutannya, dengan rasa ketakutannya. Kalau seseorang menonton misalnya, dia kebiasaan nonton horor di mana dari toilet tiba-tiba muncul ular, muncul hal-hal yang sangat ganas, maka ketika dia toilet dia takut, dia terobsesi sendiri dengan hal-hal yang dia lihat. Yang paling positif dari emotional intelligence ini adalah menimbulkan kebahagiaan dan cinta kasih. Kenikmatan dalam hidup, walaupun kita kekurangan, tapi kita tetap happy aja. Walaupun dalam kondisi yang tidak bagus, kita bisa happy. Nah, kenikmatan ini adalah karena kita selalu merasa takjub setiap hari dalam hidup kita, selalu ada hal yang baru. Nah, kalau ada hal yang baru, waduh, rasanya senang. Walaupun tidak ada kemajuan yang banyak, tapi kita lihat bahwa hidup kita ini ada gunanya bagi orang dan juga bagi diri kita. Itu sebabnya orang-orang yang memiliki emotional intelligence yang bagus, dia ingin hidup di dalam kelompok sosial. Dia tidak mau menyendiri. Nah, problem yang dihadapi saat ini adalah kaum milenial dan generation Zenial. Zenial itu generation Z, yaitu yang hidup atau lahir pada tahun 2000-an. Mereka ini sekarang terbiasa hidup terisolasi akibat gadgeting, akibat metaverse, dunia metaverse, dan juga akibat sosmed yang lainnya, Twitter dan lain-lain. Tidak ada yang salah di metaverse dan Twitter dan lain-lain. Namun kalau itu sampai mengekang dirinya, dia terkungkung dalam kamarnya, dan dia hanya keluar untuk minta makan kepada maminya, maka dia memiliki emotional intelligence yang sangat-sangat jelek. Oleh sebab itu, kita perlu pelajari dengan teliti hal ini. Cinta kasih adalah satu emosi yang menyebabkan kita bergairah dalam hidup, dan kita memiliki komitmen. Kalau orang yang banyak janji, dia tidak memiliki emotional intelligence yang tinggi. Orang yang tidak perlu berjanji, tapi dia melaksanakan apa yang ingin dilakukannya kepada seseorang, ini adalah emotional intelligence yang sangat bagus, karena dia memiliki kedekatan, rasa tertarik, percaya diri, dan ingin berguna bagi orang lain, dan juga dia hormat sama orang lain. Seemosi-emosinya kita, kalau kita sudah mulai tidak hormat kepada orang tua atau kepada atasan, maka kita memiliki emotional intelligence yang kurang. Orang yang memiliki emotional intelligence, dia juga memiliki perasaan takut dan perasaan terkejut, perasaan malu. Kadang-kadang kita sering dengar orang mengatakan, oh my God, dikit-dikit, oh my God. Walaupun itu secara spiritual tidak bagus, karena kita anggap bahwa Tuhan itu kita lecehkan dikit-dikit, ya Tuhan, ya Tuhan. Nah, tapi ini menunjukkan bahwa kita masih memiliki rasa. Bagi orang yang tidak pernah terkejut dalam hidupnya, dia tidak memiliki emotional intelligence. Rumahnya tiba-tiba, terbakar, dia diam saja. Orang bilang, oh dia imannya hebat ya, dia kuat, dia serahkan sama Tuhan. Tapi sebenarnya emotional intelligence perlu diuji. Karena dia harus terkejut melihat suasana yang di luar dari
biasa-biasanya ada ekspresi takjub, kejutan, atau dia terpaksa kaget, atau dia muak menghadapi sesuatu. Tapi kalau terkejutnya terlalu ekstrim juga bisa mengakibatkan dia mual dan muntah. Nah, perasaan malu juga mendorong orang yang memiliki emotional intelligence. Dia tidak mau busana yang sembarangan. Kalau orang yang berbusana sembarangan, maka dia tidak punya perasaan malu. Dan orang itu perlu dipertanyakan emotional intelligence-nya. Nah, jadi bagaimana persoalan intelligence ini? Apakah bisa kita naikkan derajat dari kecerdasan emosional ataupun kecerdasan emosional spiritual quotient? Saya lebih senang kalau emosional dikaitkan dengan spiritual. Bagi orang yang mau memulai, apabila dari semua pertanyaan renungan yang saya berikan tadi, ternyata kita mempunyai emotional intelligence yang rendah. Tanyakan dulu dirimu, apa engkau bisa mengenali emosi dari raut wajah. Saya sering berkata kepada beberapa rekan di Wakil Ketua Umum bahwa hidup saya ini 14 tahun sebagai Vice President Coca-Cola Company, 17 tahun sebagai Direktur Holcim. Boleh tanya semua karyawan saya tidak pernah marah. Salah nggak? Enggak. Karena saya tahu emosi saya, kalau saya marah akan meledak-ledak. Jadi saya usahakan untuk tidak marah. Namun, kadang-kadang saking saya tidak pernah marah, membuat orang lain jadi marah. Karena saya sepertinya bisa menahan emosi saya. Nah, perasaan kita bisa jaga. Tapi itu tergantung dari suasana hati dan pikiran kita. Contoh, kalau saya memiliki kawan yang kemudian menjadi musuh akibat perbedaan persepsi, perbedaan masalah, akhirnya menjadi musuh atau pisah begitu, maka di situ diuji emosi kita. Apakah kita emosi pada dia atau tidak? Sakit sebenarnya, tapi suasana hati dan pikiran kita harus kita kelola. Mungkin kita katakan ya memang sudah jalannya berbeda, tapi kami tidak mau jalan itu seperti rel kereta api, dua nggak pernah ketemu. Satu saat mungkin akan ketemu. Jadi enak kita emosi kita. Setelah kita kenali emosi kita harus mengelola emosi itu. Kita harus kelola itu dengan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Kalaupun disharmonis, tidak bisa harmonis, kita juga bisa mengelolanya dengan memahami keadaan atau kondisi saat itu. Jadi kecerdasan emosional dapat dilatih. Pelatihan yang berikutnya adalah perasaan empati. Dalam keadaan apapun kita harus empati sama orang. Apakah kita tidak sering mendengar ketika seorang jatuh terus kita bilang, rasain loh. Maka ketika kita ngomong gitu, kita sudah mengurangi emotional intelligence kita. Apakah kita tidak sering misalnya melihat seseorang yang sangat sukses, tiba-tiba dia menghadapi satu peristiwa yang sangat jelek, terus kita narsis padanya. Narsis, kata-kata narsis kan dimulai dari bahasa Inggris narcissistic. Nah, keadaan-keadaan ini sebenarnya adalah mental yang harus dilatih lebih jauh dengan emosi, kemudian bagaimana mengaplikasikannya dalam diri kita sendiri. Nah, perasaan empati ini tidak hanya sebatas memaklumi kemampuan orang lain, kemampuan kita, tapi juga kita harus melihat lingkungan kerja kita, lingkungan keluarga kita, dan juga antar budaya, lintas budaya. Kalau saya berbicara seperti ini dengan rekan-rekan saya dari Tanah Sunda, mereka sangat senang, karena saya lemah lembut. Tapi kalau saya nanti diminta oleh Pendeta Edi Simanjuntak untuk bicara di Sumatera Utara, saya nggak mau pakai cara begini. Lembut-lembut begini, sebab mereka akan bilang, ini ada orang nggak jantan nih, jangan-jangan nggak ini. Jadi ngomongnya beda lagi. Jadi kita harus tahu lintas budaya dan bagaimana cara-cara kita mengambil keputusan dengan mengapresiasi local wisdom atau budaya setempat. Setelah empati, maka kita juga harus memiliki hubungan baik dan komunikatif.
Ada banyak kita lihat bahwa banyak pendeta, saya tidak menyalahkan pendeta karena tugasnya sangat berat. Banyak pendeta setelah membaptiskan orang lain, maka hubungan komunikasinya dengan orang yang dibaptis itu hilang. Padahal ketika dibaptiskan itu, orang itu merasa tanpa pendeta ini saya tidak bisa masuk surga atau saya tidak bisa dilahirkan kembali. Nah, hubungan emosional, hubungan baik dengan orang yang pernah kita bantu atau yang belum kita bantu sangat penting. Tidak berarti semua pendeta harus bergaul dengan semua yang dia baptiskan. Saya dalam pekerjaan evangelistik, walaupun saya seorang awam, dalam 30 tahun penginjilan saya mencatat dari satu distrik ke distrik yang lain, ada 13.800 orang yang sudah dibaptiskan oleh pendeta-pendeta dari penginjilan saya. Di mana mereka semua sekarang? Siapapun di antara mereka yang menghubungi saya akan hubungi balik. Karena saya rindu untuk melihat mereka memiliki kecerdasan emosional seperti saya juga. Komunikatif sangat penting. Ada banyak di antara kita kalau sudah benci sama orang atau kesal sama orang, WA-nya kita nggak balas atau kita blokir. Kalau makin banyak yang kita blokir dan banyak yang tidak kita jawab, maka kita menjadi orang yang memiliki kecerdasan emosional yang kurang. Sebab orang-orang yang membuat kita emosi sebenarnya adalah orang-orang yang sedang menguji kecerdasan emosional kita. Dalam lingkungan profesional, elemen-elemen dari hubungan baik dan komunikatif ini sangat penting. Sekarang zaman Zoom. Kalau kita tidak pintar berkomunikasi di Zoom, maka kita kehilangan apapun. Jadi teori-teori dari emotional intelligence diberlakukan kalau kita ingin mengembangkannya, kita kembangkan dengan lebih banyak berhubungan baik dengan orang, lebih komunikatif dengan orang. Baik, ini adalah dampak yang tinggi dari seseorang yang sudah memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Biasanya dia punya PD, PD-nya tinggi banget ya, percaya dirinya. Akibat dia sangat tinggi kepercayaan dirinya, dia juga kecerdasan intelijensinya tinggi, maka dia anti kritik. Kalau ada kritik, dia diam aja. Kritik ini, gue udah tahu, gue bisa lah menghandle. Nah, mereka punya self control yang sangat tinggi sehingga seperti buta dengan kritik. Nah, ini dampak yang tinggi ini kita harus bisa kelola. Jadi dalam kecerdasan emosional itu kita jangan lari dari dampak yang tinggi atau yang rendah. Yang rendah ini contohnya. Kalau rendah, maka emosi-emosi yang negatif itu muncul dan kita akan susah mengelolanya. Cara pandang kita berubah, kita akhirnya kesehatan fisik kita terganggu karena misalnya kita sudah baik sama orang, kita sudah baik sama tim kita, tapi responnya tidak ada. Akhirnya kita yang kesel, kita yang pendem, akhirnya kesehatan fisik kita terganggu, ujung-ujungnya gangguan emosional kita menuju kepada stres, akhirnya kita kurang imun, badan kita kekurangan antibodi, imunitinya kurang, sehingga detak jantung kita berkurang atau malah terlalu tinggi, sehingga kesehatan fisik kita mempengaruhi kesehatan mental kita. Orang yang depresi, susah bersosialisasi dengan orang lain, adalah dia memiliki emotional intelligence yang sangat rendah. Jadi bagaimana ini? Saya mau ulas 2 slide lagi. Sebenarnya emotional intelligence sangat menentukan kepribadian kita. Jadi personality kita dipengaruhi oleh emotional intelligence. Banyak orang bilang begini, umur berapa sekarang? Oh, saya 68. Tapi begitu dia lihat saya, ini orang benar nggak ya umurnya 68-nya? Kok kepribadiannya emosional? Kok dianya acuh? Kok dia nggak perhatian sama orang? Nggak ada empati? Nah, inilah yang disebut banyak orang usia tinggi, tapi belum tentu dewasa. Dewasa artinya dia memiliki kepribadian yang kuat. Peneliti-peneliti mengangkat korelasi antara kecerdasan emosional dengan dimensi kepribadian. Dan yang didapatkan adalah kepribadian Big Five. Rata-rata menunjukkan bahwa orang yang terlalu emosional, maka dia memiliki satu kelainan dalam sarafnya, dan dia akan menjadi orang yang berhubungan dengan emosi yang sangat negatif, cemas, gampang marah, dan dia
ya bahasa kasarnya dia bisa menjadi neurotik. Kalau saudara Bapak Ibu lihat di sini ada Alkitab, memang ketika engkau atau saya dalam keadaan emosi yang tidak terkendali lagi dan tidak ada yang mampu untuk menemani kita, apakah istri, apakah suami, apakah anak, tidak mampu lagi kita berdiam diri di kamar, kita menangis, tapi kita keluar rumah, kita tertawa, maka engkau memiliki kedua pribadian yang berbeda. Itu bahaya. Itu sebabnya back to basic. Kita harus baca Alkitab, entah apapun di dalamnya, itu akan menolong kita. Nah, Big Five personality ini sangat terkenal dengan istilah ocean. Kalau kalau Bapak Ibu lihat ini, OCEAN. Ocean itu artinya lautan. Seorang yang memiliki emotional intelligence yang tinggi atau kecerdasan emosional yang tinggi, dia akan seperti lautan. Dia bisa bergelombang, dia bisa tenang, ada ombak, dia bergelombang, dan dia bisa mengontrol keadaan dirinya. Dan kalau sudah kita seperti lautan, maka kita akan ya seperti lautan, karena lautan itu kan tempat yang sangat enak untuk orang datang, untuk orang juga bersilancar dan lain sebagainya. Tapi bisa menenggelamkan juga. Tapi kita menjadi orang dalam sikap kita open, terbuka sama orang. Nggak ada yang kita tutupi. Kita adalah orang yang original. Asli saya begini loh. Ini keaslian saya. Tapi dia juga harus kreatif. Bukan orang yang dilihat bagus, tapi dia nggak bermanfaat sama orang lain. Itu nggak bagus juga. Jadi dia kayak patung aja. Nah, jadi keterbukaan sangat penting. Kemudian yang lain lagi adalah dia memiliki conscientiousness yang tinggi, yaitu dia well organized, dia bisa mengorganisir sesuatu, dia sistematik, tepat waktu. Tepat waktu ini juga menunjukkan seseorang yang emotional intelligence-nya tinggi. Kalau dia senang terlambat-terlambat supaya orang lihat dia yang paling terakhir yang datang, yang perlu dihormati atau perlu tepuk tangan, dia bukan seorang yang memiliki intelijensia emosi yang cukup tinggi. Nah, yang berikutnya adalah extraversion. Dia orangnya bisa terbuka, dia talkative, artinya bisa diajak ngomong, dia bisa bercanda, dia sangat menyenangi hubungan sosial. Kalau ketemu dia ramah, tapi ramahnya nggak dibuat-buat. Memang dia begitu, karena dia punya kecerdasan emosional yang bagus. Nah, yang berikutnya adalah agreeable. Artinya dia cenderung untuk menyetujui atau melihat orang dengan perspektif yang berbeda. Contoh, kalau misalnya saya dengan Bapak Yusuf Langke mempunyai perbedaan, dan Bapak Yusuf Langke saya anggap sebagai orang yang senior, maka saya tidak melihat perbedaan dari segi kekurangannya. Saya akan melihat kelebihannya, sehingga saya terus berteman sama dia. Siapa sih yang punya kekurangan? Pasti ada. Siapa sih yang punya kelebihan? Pasti ada. Jadi kita tidak melihat kekurangannya, kita cari kelebihannya, kemudian kita terus bersatu dengan dia. Jangan-jangan kekurangannya itu akan hilang karena dia melihat kelebihan saya yang bisa menampung kekurangannya. Jadi agreeable ini sangat penting, sehingga kita menjadi seseorang yang bisa diterima apa adanya, walaupun kadang-kadang opini kita tidak diterima. Nah, yang paling gawat adalah neuroticism. Jadi seorang yang sudah menuju kepada titik dia depresi berat dan dia dianggap miring. Ya, kata sekarang ini adalah miring. Dia terlalu ingin tahu, keponya luar biasa, ingin tahu semuanya. Tapi dia sangat irritable, sangat nggak enak lah. Aduh, nyelekit ngomongnya ya. Kalau di dalam diskusi Zoom dia yang paling gampang kasih komentar ya. Saya nggak nyalain orang-orang seperti itu, tapi kita kan lagi belajar emotional intelligence. Temperamental ya, cepat marah, cepat sedih, cepat nangis, nggak bagus juga. Dan moody sekali, nggak bisa dibaca dia. Tiba-tiba bisa marah, tiba-tiba bisa senang, tiba-tiba ketawa sendiri. Nah, ini Big Five personality perlu kita pelajari. Yang paling bagus adalah kita berdiri di tengah. Sebagai pemimpin, kita disebut adalah pemimpin yang melayani. Sejauh mana kita melayani, seperti buku Yohanes 13 ini katakan, kalau kita masih emosional.
Sejauh mana kita melayani kalau kita di dalam rapat kita tidak menunjukkan bahwa kita bisa menampung pendapat orang lain, nggak selalu nyelkit atau menghantam orang lain. Nah, dalam meta-analisis tahun 2017 ada 142 sumber yang luar biasa yang mengatakan bahwa kepribadian kita ini sangat dipengaruhi oleh kecerdasan emosional. Sekarang kita lihat ya kesimpulannya, bahwa kecerdasan emosional kelihatan dari kepribadian kita. Nah, kadang tumpang tindih faktor-faktornya. Namun ini yang membuat kita bisa sukses. Dan kecerdasan emosional yang bagus adalah moderat, tidak ekstrim dan tidak juga lemah. Nah, dalam studi mengenai kecerdasan emosional ditemukan bahwa kecerdasan emosional bertanggung jawab atas keberhasilan 80% dibanding 20%. Itu sebabnya saya minta maaf kepada kawan-kawan yang IQ-nya tinggi, IPK-nya 4 terus menerus ya. Tapi kalau kecerdasan emosionalnya nggak ada, nggak sukses. Kita sering melihat ya, kok si ini jadi menteri ya, padahal waktu sama-sama kita di kampus dia nggak pinter, dia IPK-nya ya 2,5, kok jadi bisa dia mempunyai kecerdasan emosional yang sangat bagus. Dia bisa berterima sama semua orang, dia tahu mempertahankan pendiriannya, dia orang yang jujur, dia orang yang transparan, dia bersahabat, walaupun dia dicerca, dia tidak mau membalas. Nah, 80% kesuksesan seseorang ditentukan oleh kepribadiannya dan 20% oleh pendidikannya. Tapi kalau tidak ada pendidikan ya nggak ada gunanya juga kecerdasan emosional. Nah, itulah kira-kira yang bisa saya dapat gambarkan. Dan kembali pertanyaannya adalah, Bapak, Ibu, saya berada di mana? Apakah kita tidak ada emosi? Apa kita emosinya sedang-sedang? Atau kita sama sekali orang yang sangat emosional? Tuhan memberkati kita. Kalau ada pertanyaan, misalnya ada waktu, kita bisa diskusi. Tuhan memberkati.